Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari kedua bulan Ramadan tahun 2020 ini kita diberikan kesehatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita mendapatkan kesehatan, diberikan rezeki, karena saat ini banyak orang yang di PHK, banyak juga yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Kita berdoa mudah-mudahan rezeki itu diberikan oleh Allah, dan kalaupun ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang kesulitan, tidak ada salahnya untuk kita membantu sesama teman, sesama saudara, sebagai upaya untuk mengamalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mukmin itu bersaudara. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 25 April 2020, saya Yanuari Syukur akan memandu diskusi atau sharing pada hari ini. Sebenarnya kita punya moderator, Dr. Iskandar, tapi kita tahulah dokter cukup banyak kegiatannya untuk perawatan dan sebagainya. Untuk memanfaatkan waktu, maka saya yang akan memandu diskusi ini sampai ketika Dr. Iskandar datang nanti. Baik, saudara-saudara sekalian, diskusi kita pada sore hari ini, ngabuburit sore ini, bertema jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa makna. Nah, ini kan penting banget nih, namanya Ramadan ini kan waktunya cuma 1 kali doang ya, satu tahun. Dan di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang sangat mulia yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, malam sangat mulia, penuh kemuliaan. Ketika malam itu banyak urusan-urusan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya nih agar Ramadan kita lalui dengan penuh makna? Insya Allah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang ustadz, seorang kiai muda dari ibu kota Jakarta, bernama Kiai Haji Muhammad Nur Karim MA. Beliau adalah seorang pengajar, seorang dai, sekaligus seorang narasumber untuk berbagai acara umroh dan haji di Jakarta. Nah, untuk itu maka saya persilakan langsung kepada Kiai Haji Muhammad Nur Karim untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Tafadhol. Suaranya bisa di... Mohon maaf, tadi baru ada pasien, saya baru selesai. Minta maaf ya semuanya, para pemirsa yang sudah hadir. Ya, kita dengarkan langsung dari Pak Kiai. Setelah itu moderator akan saya berikan kepada Dr. Iskandar. Silakan Pak Kiai. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Iskandar. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Suara Pak Kiai Nur Karim belum kedengeran? Di mute itu, di mute. Minta disuruh buka. Di mute dulu, dipencet di itunya, dipencet di ini, di HP-nya. Di HP-nya dipencet. Di ponselnya. Di ponsel dipencet yang bagian tadi. Oh iya, benar. Ya, baik. Maaf, Ya, maaf. Silakan Pak Kiai bisa memulai. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya kita diperkenankan kembali untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan suci daripada bulan Ramadan, yang merupakan anugerah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab 2 bulan yang lalu merupakan bulan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban yang saat ini kita sedang masuk ke bulan Ramadan, merupakan bulannya Nabi Muhammad SAW, dan saat ini adalah bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebaik-baiknya umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbagai macam anugerah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, diantaranya dianugerahkan 1 bulan spesial, 1 bulan yang sangat mulia, 1 bulan yang menjadi jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Tentu kita banyak bertanya, walaupun sudah bertahun-tahun kita menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, apa sih kira-kira keistimewaan, kemuliaan, keagungan spesial ya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini? Agar semakin hari, semakin tahun berganti, kita makin mengetahui, mendalami, sehingga timbul gairah untuk menjadikan Ramadan ini bulan yang benar-benar spesial kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan Ramadan ini banyak rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, saudara, ada rahasia yang umum yang siapapun bisa mengetahui rahasia tersebut, dan ada rahasia yang khusus yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia umum yang diketahui oleh setiap umat Islam adalah rahasia yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah memberikan rahasia umum yang siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan tersebut untuk menjalankan daripada perintah Allah yang sangat mulia yang menjadi keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan daripada ibadah puasa. Walaupun ibadah puasa ini merupakan tradisi lama, merupakan syariat lama yang pernah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, namun puasa yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan tertentu yang siapapun mereka menjalankannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka niscaya akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang lalu maupun dosa yang mendatang. Ada satu pengetahuan yang diijazahkan oleh guru kami Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau menjelaskan tentang makna hadis tersebut.
berdasarkan daripada pertanyaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, adapun dosa yang pernah kita kerjakan yang berlalu jelas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dosa yang belum kita perbuat namun sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dosa yang belum pernah kita kerjakan namun dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah diampunkan oleh Allah. Maknanya ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah melakukan kesalahan di masa-masa mendatang, dengan izin Allah langsung mendapatkan hidayat dan taufik untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna dosa yang belum dikerjakan namun sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Maka jangan sampai Ramadan ini yang merupakan hadiah terbesar, anugerah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala lewat begitu saja dalam kehidupan kita tanpa memiliki makna dan hikmah dalam kehidupan kita. Di antaranya sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan yang besar daripada keutamaan bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, "Lau alimu ma fi Ramadan la tamannau anna syahra kulla Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang berada di bulan suci Ramadan daripada keistimewaan-keistimewaannya, niscaya mereka pasti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Apa sebaiknya kita kerjakan di bulan yang mulia ini, saudara, agar senantiasa kita mendapatkan 3 keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam hadisnya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Nabi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan terbagi 3 tahapan. Tahapan pertama khusus daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua khusus daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan tahapan yang ketiga khusus daripada pembebasan dari Allah yang merupakan bebasnya api neraka. Yang pertama, persiapkan diri kita mengawali Ramadan ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira, dengan hati yang sangat senang. Inilah yang merupakan salah satu pembuka agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita muslimin muslimat yang terkadang memasuki Ramadan mereka tidak memiliki rasa senang, memiliki rasa sukacita, tapi biasa-biasa saja ketika menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan nauzubillah, ada di antara saudara kita sendiri yang tidak suka dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Jawazir mengatakan, di antara dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha adalah mereka-mereka yang memiliki hati tidak suka dengan hadirnya dan kedatangan daripada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya inilah yang harus kita wanti-wanti kepada diri kita, keluarga besar kita, jangan sampai tergolong daripada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran bulan suci Ramadan, tapi kita berusaha menjadi orang yang bergembira dan bersukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Sebab inilah pembuka agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bergembira, yang bersukacita, yang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan,
maka niscaya akan diharamkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Itu yang pertama persiapan kita. Kalau hati kita sudah senang, insya Allah memasuki dan mengamalkan segala macam perintah di bulan ini akan lebih mudah kita kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan ini di masa yang luar biasa, keimanan kita, kesabaran kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak mengenal masa. Ramadan tidak mengenal kondisi. Ramadan tidak mengenal waktu. Selama Ramadan hadir dalam hatinya, apapun kondisi yang dialaminya, insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Ramadan yang Allah berikan bagi hambanya yang senantiasa membersihkan hatinya dalam rangka menggapai rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati kita gembira dulu, saudara. Walaupun kondisinya berbeda, suasananya berbeda, tapi kalau hati kita sudah senang, itulah yang menjadi kunci mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dimanapun kita kerjakan sama saja, saudara. Kegiatan amal soleh dimanapun kita kerjakan sama saja di hadapan Allah. Yang penting hati kita digembirakan dulu menghadapi dan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Karena hatilah daripada tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hatilah daripada tempat rahmat Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah terbuka, hati sudah lapang, hati sudah legowo, insyaallah mudah kita untuk mencerna dan menerima daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita nggak usah merasa kondisi sangat berbeda, kita nggak usah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita harus senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka pada siapapun yang insya Allah niat semuanya memiliki kebaikan buat kebersamaan kita. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua persiapan kita agar jangan sampai Ramadan berlalu tanpa makna adalah mengatur kegiatan-kegiatan yang bermakna dari mulai kita bangun tidur sampai kita ingin tidur kembali. Kerjakan apa yang belum pernah kita kerjakan di luar Ramadan. Kerjakan di Ramadan walaupun kita belum pernah mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Dari mulai kita bangun sahur, saudara, mungkin di luar Ramadan kita jarang tahajud, kita jarang sholat malam, kita jarang berzikir di malam hari, tapi di bulan Ramadan usahakan. Begitu bangun sahur, jangan kita seperti anak kecil, tapi kita berusaha mengambil air wudhu, kemudian menggelar sejadah, menggunakan pakaian sholat, minimal melaksanakan sholat 2 rakaat di malam hari, walaupun kita belum pernah mengerjakannya di luar Ramadan, saudara. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melaksanakan sholat 2 rakaat, minimal sebelum sahur, kita sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah lewat subuh, kita sudah sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Walaupun kita sholat zuhur, walaupun kita sholat asar, sholat maghrib, tapi dalam berdoa kita kurang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara mengkhususkan diri kita sebelum kita sahur, kita sholat 2 rakaat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita senantiasa di waktu tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karimun. Ya Allah, sungguh Engkau Tuhan yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan. Afuwun, yang Maha Pemaaf, yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya. Kita minta dengan kasih sayangnya Allah, dengan sifat mulianya Allah, agar Allah mengasihi kehidupan kita, agar Allah memuliakan kehidupan kita. Inilah yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tadi saya katakan di awal,
bahwa Ramadan ini memiliki dua rahasia. Ada rahasia umum yang semua pun bisa mengetahui dan mengamalkannya. Itulah rahasia daripada perintah ibadah puasa. Sedangkan rahasia khusus, walaupun diketahui, tapi tidak semua orang mengetahuinya. Di antara yang kita mengetahuinya hanya namanya saja, yaitu malam mulia daripada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi wujudnya, kemudian munculnya malam tersebut, tidak semua orang tahu, kecuali mereka-mereka yang diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kembali ke dalam pesan guru kami, Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, di antara fatwa beliau mengatakan, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka barang siapa yang menjaga sholat tarawihnya dari mulai malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan, tanpa ada yang tertinggal sedikit pun, dia aktif, dia rutin, baik berjamaah maupun sendirian, insya Allah tidak diragukan lagi akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang merupakan Lailatul Khairum min alfi syahr, merupakan malam yang memiliki kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Subhanallah. Oleh karenanya saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita hidupkan kembali Ramadan ini dengan kondisi yang lebih istimewa lagi, yang lebih optimis lagi dalam meraih daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sahur bersama, yang merupakan perintah dari Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi menjelaskan, tasahharu fa inna fihil barakah. Bersahurlah kalian, karena di waktu sahur itulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan bagi mereka yang melaksanakan sahur. Jadi sahur ini bukan tradisi, namun merupakan syariat dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur, kemudian kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mereka hanya fokus pada sahurnya saja, saudara. Tapi begitu sahur, mereka lebih fokus untuk menonton berbagai macam tayangan-tayangan yang terkadang waktu lewat begitu saja. Sehingga begitu azan subuh, mereka tidur. Akhirnya mereka lelah, sehingga subuhnya pun tertinggal, saudara. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai di bulan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan, namun ada yang mengerjakan keburukan, tentu tidak diragukan juga, keburukan pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan menyangka hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga keburukan yang dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara makna yang sangat besar yang kalau kita mengetahui di bulan Ramadan ini, insya Allah akan bergairah untuk mengerjakannya, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, terutama daripada sholat-sholat sunnah. Karena hanya Ramadanlah ibadah sunnah Allah berikan pahala yang wajib, dan ibadah yang wajib Allah berikan pahala sampai 70, bahkan lebih daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang terakhir daripada mengisi waktu Ramadan ini, sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, saudara. Yang tadi saya katakan, mungkin di luar Ramadan kita jarang membuka Quran, kita jarang membaca Quran, hanya sekedar waktu-waktu khusus kita baca Quran. Tapi usahakan, paksakan Ramadan ini kita punya target, baik diri kita maupun bersama keluarga kita. Targetkan Ramadan ini kita khatamkan Quran bersama-sama. Sungguh keberkahan yang luar biasa bagi mereka yang mengkhatamkan Al-Quran. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Siapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran, maka baginya doa yang sangat mustajabah.
Jadi sebenarnya Quran ini bukan hanya dibaca dengan bacaan-bacaan yang banyak, saudara. Namun perbuatan yang sedikit, bacaan yang sedikit, tapi kalau kita rutinkan setiap harinya, itulah yang menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, ahabul a'mal indallah madama wa in qalla. Perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang dirutinkan walaupun sedikit daripada perbuatan tersebut. Oleh karenanya, saya berpesan kepada saya pribadi, pada para jemaah umumnya, mari sama-sama. Jangan sampai Ramadan kita ini lewat begitu saja, berlalu begitu saja, tanpa memiliki makna dan hikmah dalam kehidupan kita. Mari kita isi Ramadan ini, sekali lagi, walaupun dengan suasana yang berbeda daripada suasana sebelum-sebelumnya, namun ketahuilah, kemuliaan dan keistimewaan Ramadan tidak akan pernah berkurang sedikit pun, apapun kondisi dan keadaannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong orang yang bisa menggunakan Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan 3 jaminan Allah, yaitu rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bang Yanwar. Nanti bisa kita buka diskusi daripada tanya jawab. Ya. Take it from here. Ya, baik, semua para pemirsa yang berbahagia ya. Saya mohon maaf kebetulan saya ditunjuk hari ini menjadi moderator, tapi kebetulan tadi saya ada pasien, jadi saya agak terlambat. Mungkin bisa didengar suara saya ya, Ustaz Yanwardi? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran ya. Baik, setidaknya ada 10 poin ya yang hari ini sudah coba saya catat dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Al-Hajj Al-Mukarram, Ustadz Muhammad Nur Karim. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja ya. Jadi jangan sampai Ramadan itu tidak memberikan makna, kira-kira seperti itu bagi kita. Baik, poin yang pertama itu yang ada beberapa panduan ya yang Ustadz Nur Karim sudah sampaikan. Meskipun ya insya Allah belum terlambat, sini sudah hari kedua ya. Ada 10 poin diantaranya adalah satu, yang pertama kita bisa mungkin ya sejak awal Ramadan itu ada ya, kita di malam hari sudah memulai aktivitas, diantaranya adalah Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail bukan hanya dilakukan menjelang ya akhir-akhir Ramadan, tapi sejak awal sudah kita usahakan untuk melakukan Qiyamul Lail. Bahkan tadi Ustaz Nur Karim sudah menyatakan seandainya seseorang hamba itu tahu fadilah bulan suci Ramadan, maka dia akan berharap selama 12 bulan itu adalah Ramadan. Baik, yang pertama adalah Qiyamul Lail, diusahakan didirikan di malam hari untuk sebagai restart kita ya terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perenungan kita di malam hari, bagaimana kita memaknai hidup ini, tentu saja itu sangat bagus sekali bagi bersihan jiwa. Yang kedua ada ya semenit ada pasien ya, tapi nanti saya coba dulu ya, bentar ya. Yang kedua ada doa menjelang dan ba'da subuh. Yang ketiga adanya suatu karomah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan itu yang 10 hari pertama adalah rahmah ya, mendapat kasih sayang Allah, yang kedua maghfirah, dan yang tiga adalah ikum minan nar. Dan untuk selanjutnya yang keempat, hikmah yang lain adalah kita harus sering banyak-banyak meminta maaf pada Allah ya. Innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, selalu digaungkan. Yang kelima adalah optimis bahwa kita ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tasaharu, jangan lupa kita sahur, karena sahur itu fa inna fihi barokah. Telah disampaikan bahwa di dalam sahur dapat barokah. Yang ketujuh, melakukan sholat subuh berjamaah dan jangan sampai kebablasan dengan nonton TV dan sebagainya.
Dan ke-8 kita juga harus menghapus semua keburukan, karena keburukan tadi disampaikan oleh Kiai Nur Karim pada bulan Ramadan dilipat gandakan dosanya. 9, kita perbanyak ibadah ibadah sunnah ya, dan juga membaca Al-Quran yang terakhir. Baca Al-Quran kalau bisa ditamatkan seperti itu ya. Orang bilang just a few seconds. Yes. Ya. I give you 5 more minutes. Ya. Thank you. Ya, jadi itu aja. Barangkali silakan, barangkali ada dari para pirsawan yang ingin menanyakan sesuatu atau mungkin kurang jelas atau mungkin ada opini lain yang bisa disampaikan. Dipersilakan. Ya, Bang Tutuy barangkali mau memasarkan dagangannya, silakan bisa difasilitasi Bang Yanwardi. Bang Yarwardi bisa tolong dihandle sementara, Bang Yarwardi, mohon maaf. Baik, halo? Siap Pak Dokter, siap. Ya, terima kasih ya, saya izin dulu off, bentar. Baik, terima kasih Pak Dokter Iskandar, moderator yang luar biasa ya, sambil puasa, sambil menangani pasien ya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Silakan siapa dari teman-teman yang ingin bertanya atau sharing. Ada di sini saya lihat Dr. Rafiki dari Medan, ada Wan Ali dari Tanah Abang, ada Bapak Ahmad Rahmi, Bapak Asro, Bapak Ihdi dari Aceh, ada Pak Muhlis dari Tangerang, Ibu Mary dari Depok, Pak Rahmat Jakarta, dan Pak Widodo dari Bekasi. Silakan jika ada yang bertanya atau sharing tentang ini, bisa ada fasilitas di sini namanya raise hand ya. Raise hand ada nggak? Kalau nggak ada bisa langsung dibuka saja ininya, mic-nya untuk bertanya atau sharing. Silakan siapa yang mau duluan. Ustadz Rafiki, ada yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yanwar, izin Rahmat dari Ciledug mau bertanya atau minta pendapat dari Mukarram Ustadz Karim. Sebenarnya kita ini sudah sering tiap tahunnya tahulah apa namanya kelebihan keutamaannya bulan Ramadan. Ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan diri kita atau memposisikan diri kita untuk selalu haus dan semangat dalam mengejar keutamaan di bulan Ramadan. Kita tahu kan kita suka mendapat gambaran bahwa ya ketika di awal akan sangat bergembira, ramai ke masjid dan lain sebagainya, masih semangat, tapi di akhir-akhir ini kadang suka sedikit kendor. Nah, itu kadang-kadang memang menjadi kebiasaan yang berulang setiap tahunnya. Nah, bagaimana menjadikan kita jadi orang yang terus menerus haus dan lapar kepada pahala dan keutamaan di bulan Ramadan itu yang pertama. Yang kedua, mau minta masukan dari Ustadz juga terkait untuk memberikan contoh atau semangat kepada anak-anak kita. Mungkin teman-teman lain juga punya saran atau masukan bagaimana memberikan menularkan keutamaan bulan suci Ramadan ini kepada anak-anak kita. Mungkin dengan memberikan hadiah atau apa. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih gambaran, bisa kasih masukan kira-kira baiknya seperti apa, sehingga satu rumah dan anak-anak ini pun juga ikut merasakan gitu bahwa wah kita coba mendapatkan karomah, kita mendapatkan ada 30 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga, sehingga kita terus menerus tidak turut dalam beribadah selama bulan Ramadan. Mungkin itu aja yang ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz Nur Karim menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, yang luar biasa. Yang pertama, daripada pertanyaan
bagaimana cara menggairahkan diri kita untuk kita makin hari lebih bersemangat dalam menghidupkan Ramadan di tahun ini. Kita mengambil daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, bukan hanya konteks Ramadan saja, tapi dalam ibadah keseluruhannya. Nabi memberikan pesan kepada kita dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata Nabi, kerjakan untuk urusan duniamu dengan kesungguhan karena seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya di dunia. Begitu juga dengan urusan akhirat, kerjakan dengan kesungguhan karena seakan-akan engkau akan mati esok hari. Ini merupakan hadis yang menjadi motivasi kita dalam melaksanakan dua urusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika urusan dunia, kita pun harus mengamalkannya dengan profesional, mengamalkan dengan kesungguhan. Nah, begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus juga diamalkan dengan profesional. Apa maknanya? Bahwa apa yang kita kerjakan senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu yang membuat kita makin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa kehidupan kita hanya sebentar di dunia, sehingga kita merasa kurang dan kurang daripada kebaikan kita, bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan perasaan seperti itu menambah gairah kita, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan. Maka mudah-mudahan makin hari kita makin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu jawaban daripada pertanyaan yang pertama melalui motivasi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanyaannya untuk juga memberikan semangat buat anak kita, buat keluarga kita, agar sama-sama kita menghidupkan rumah kita, terutama di kondisi COVID ini, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama juga tidak lepas daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan ibda bin nafsik. Awali dengan diri kamu sendiri. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebaikan, maka kita dulu mengerjakan kebaikan tersebut. Sebab kita sebagai orang tua ini merupakan cerminan buat anak kita. Kalau cerminnya bagus, cerminnya bersih, insya Allah siapapun yang menatap cermin itu akan merasa dirinya menjadi indah dan sempurna. Tapi kalau cerminnya tidak bagus, cerminnya kotor, maka siapapun yang melihat cermin itu akan merasa juga dirinya kotor dan tidak bagus. Artinya, mulailah dari diri kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua anak-anak kita, memberikan contoh yang baik. Sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu, mereka ketika mendidik anak-anaknya, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan nasihat, tapi dengan contoh, dengan perilaku. Satu contoh, ketika anak mereka ingin berwudu, kemudian wudunya salah, itu tidak ditegur orang tuanya, tidak dimarahin, tapi dicontohkan langsung di depan anaknya cara wudu yang sempurna. Ini dengan hal seperti itu lebih mengena kita mengajarkan anak-anak kita. Begitu juga kalau kita ingin punya anak yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin ibadah, dari kita dulu, saudara. Maka dengan lama-kelamaan, anak kita akan melihat kesibukan kita. Oh, orang tua saya rajin sholat. Oh, orang tua saya rajin mengaji. Orang tua saya rajin sedekah, silaturahmi, dan sebagainya. Itu dengan sendirinya, sang anak akan mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan sebaliknya, kalau orang tuanya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, selalu nonton TV, selalu menggunakan waktunya pada sesuatu yang tidak ada manfaat dunia akhiratnya, maka jangan disalahkan kalau anak kita kelak dewasa mereka mengerjakan apa yang tidak kita sukai, karena semuanya bersumber dari diri kita. Itu diantara jawaban, mudah-mudahan mengena dan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita mendapatkan jawaban yang sangat mencerahkan buat hati kita dan pikiran kita dari Kiai Nur Karim. Selanjutnya Pak Kiai, di chatting ini ada yang bertanya dari Ibu Mary Nansilia. Beliau di Kota Depok, sorry. Ibu Mary bertanya, bagaimana cara wanita yang haid meraih keutamaan Ramadan? Nah, penting banget nih. Silakan Pak Kiai.
Baik, alhamdulillah, terima kasih dengan Bu Mary. Pertanyaannya yang sungguh luar biasa, bermanfaat khusus untuk kaum Hawa. Jadi kaum Hawa ini ternyata dalam Islam merupakan manusia yang spesial, manusia yang mulia daripada sebelum datangnya Islam. Di antara kemuliaan wanita yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, walaupun dirinya tidak berpuasa karena kondisi haid, namun ketahuilah pahala puasa akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, yang memiliki arti, jika kalian dalam keadaan sakit, dalam keadaan berpergian, kemudian kalian tidak bisa melaksanakan rutinitas yang kalian kerjakan di saat kalian tidak sakit, maka kalian tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir bagi ibu-ibu, bagi kaum Hawa yang masih aktif haidnya, walaupun Anda tidak berpuasa, namun Anda memiliki niat jika tidak ada halangan haid, Anda akan berpuasa, itu merupakan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan yang kedua, walaupun Anda tidak diperkenankan untuk baca Quran, untuk menyentuh Al-Quran, untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, tarawih dan sebagainya, namun semua kembali kepada niat kita, saudara. Kepada niat kita. Walaupun kita, contohnya perempuan tersebut haidnya 5 hari, dia tidak sholat, tidak ibadah, tidak ngaji, namun karena niatnya tadi, jika saya nggak haid, saya akan sholat. Jika saya nggak haid, saya akan ngaji. Jika saya tidak haid, saya akan beribadah. Maka dengan niat itulah Allah tetap mencatat amal kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan daripada tafsir firman Allah dalam akhir surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus-putusnya. Artinya, makna pahala yang tidak terputus, walaupun ada halangan yang menghalangi dirinya untuk beribadah, namun karena niatnya sungguh untuk ibadah, akan tetap dicatat oleh Allah pahala seakan-akan dia melaksanakan ibadah tersebut. Bagi ibu-ibu yang sedang haid, masih banyak kesempatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan bukan bacaan Quran, tapi bisa berzikir dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling indah buat ibu-ibu yang sedang haid adalah menyiapkan segala makanan dan minuman bagi suaminya, bagi anaknya yang ingin sahur dan berbuka puasa, maka ibu-ibu seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia untuk wanita daripada muslimah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kiai Nur Karim, sangat bagus dan mencerahkan ya buat kita semua, terutama tadi untuk persoalan haid untuk perempuan ya di bulan Ramadan. Saya buka kembali pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, silakan. Ada yang ingin bertanya bisa lewat chatting atau bisa juga lewat suara atau bisa juga lewat video ya, biar kelihatan. Silakan, ada Ustadz Musaddad, Ahmad Musaddad di Jakarta. Ada yang ingin disampaikan? Ustadz Rafiki di Medan, Ustadz Ihdi Karim. Ada juga Ustadz Sofwan Hanif di Bali ya, di Bali. Ustadz Ahmadi juga sudah hadir di sini bersama kita. Beliau adalah seorang narasumber juga. Ya, narasumber juga di kegiatan kita nih. Nah, kita dapat satu pertanyaan lagi nih Pak Kiai. Bagaimana jika pertanyaan di bawahnya, sorry. Bagaimana ganjaran orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan puasa? Ini dari Bapak Ahmad Musaddad. Silakan Pak Kiai, ganjaran untuk orang yang baca Quran itu gimana sih di bulan Ramadan? Baik, terima kasih Pak Ahmad Musaddad. Jadi kembali ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man qara'al Quran falahu hasanatun wahidah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka baginya setiap satu hurufnya satu kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa mim walam harfun wa mim harfun. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi terdiri dari 3 huruf.
alif, lam, dan mim. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan kullu harfin minal Quran asyru hasanat. Setiap satu huruf dari Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Ini kalau dibaca di luar Ramadan. Bagaimana kalau dibaca di bulan Ramadan? Maka sungguh besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama Hadramaut yang pernah kami dapatkan amalan dari mereka-mereka sebagaimana saat kami mukim di sana, mereka mengadakan dari mulai malam ke-19 sampai malam 29 di malam-malam bulan Ramadan mengadakan daripada khatam-khatam Al-Quran. Kemudian mereka mengadakan khatamannya itu di dalam sholat tarawih. Ya, kenapa? Karena dalam hadis dikatakan yang memiliki makna seperti ini karena panjang hadisnya. Jadi kalau baca Quran satu huruf, ya tanpa punya wudhu karena dia hafal, tanpa menyentuh Quran karena dia hafal, di luar Ramadan itu 10 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan tanpa dia berwudhu, tanpa di bulan Ramadan. Adapun satu huruf yang dia baca dalam keadaan berwudhu, Allah lipat gandakan sampai 100 kebaikan satu hurufnya. Ini lagi-lagi di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau dibacanya di dalam sholat? Karena ini semuanya di luar sholat bacanya. Yang punya wudhu, dia baca Quran di luar sholat, satu huruf dilipat gandakan sampai 1000 kebaikan. Sampai 100 kebaikan. Sedangkan di dalam sholat dia baca, Fatihah dia baca, surah dia baca, maka lebih daripada 100 kebaikan setiap hurufnya Allah berikan di dalam sholat di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan yang dilipat segala kebaikan-kebaikan, tentu tidak diragukan lagi. Inilah yang termasuk daripada rahasia yang tidak diketahui oleh setiap orang kecuali mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama-ulama Hadramaut mereka mengamalkan daripada khatamal Quran di dalam sholat karena pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Kiai. Kita masih punya sekitar 10 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan izin kepada Pak Moderator. Ya. Silakan. Pak Moderator Pak Bang Yanwardi. Ya, Pak Ihdi Karim ya di Aceh. Silakan Bang Ihdi. Silakan Bang Ihdi Karim. Ya, oh Pak Iskandar sudah ada. Saya kasih ke Pak Iskandar. Pak Ihdi, silakan. Ya, silakan Pak Ustadz Idi. Makinara, silakan. Padahal Sama-sama Karim ini. Iya. Orang mulia Ya. semua nih ya. Orang mulia. Amin, Di sana amin, ada, amin. Di sana ada nurnya. Di sini cuma nunjukinnya doang. Honorable person, subhanallah. Oke. Baik. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal barangkali yang perlu dipertegas barangkali ya. Tadi ada pernyataan terakhir tadi dari pernyataan Ustadz M. Nur Karim, pertanyaan Bu Mary ya. Kalau Quran misalnya hafal dia head bisa diganjar dengan ganjaran tertentu. Tapi kemudian ada ayat Quran yang mengatakan la yamashu ilal mutahharun misalnya. Bagaimana dengan berkaitan dengan itu? Kan ini juga ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah mushaf yang dibaca tanpa dipegang atau dihafalkan itu masuk kategori itu atau tidak. Itu yang pertama. Ini simpang siur, karena berkaitan itu simpang siur. Kemudian yang kedua, setiap kali Ramadan tadi juga disinggung oleh Bang Rahmat tadi ya, Rahmat Agam Syah tadi. Pada situasi normal ini, kalau kita sholat di musola, di masjid, di langgar, biasanya kan dihiasi dengan kultum atau kulibas ya. Ya, sebelum sholat atau ada juga yang setelah sholat gitu. Dan biasanya para penceramah itu mengangkat hadis yang berbunyi man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu
sering kita dengar dimanapun. Hanya perlu pemahaman yang dalam saya kira berkaitan dengan hadis itu. Karena tidak mungkin Rasulullah hanya sekedar menyatakan itu dalam takrirnya atau kaulnya, iman wahtisaban, ghufirolahunya itu Ustaz. Ghufirollahu min ma taqaddama min zambi kan berarti yang ke belakang itu. Nah, bagaimana pemahaman ma taqaddama yang telah berlalu? Bukan yang ke depan ini ya. Saya nggak tahu, taqaddama min zambi itu yang saya pahami sebelumnya. Jadi kalau kita sedang menjalani Ramadan sekarang 1441 berarti ke belakang kira-kira, backward looking. Nah, berkaitan dengan ini saya kira perlu pemahaman hadis yang komprehensif terkait dengan dua hal tadi. Jadi itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa juga menambah ilmu saya dan ilmu kita semua yang hadir pada petang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak Ustadz Karim. Baik, sebelumnya Bang Edi Karim, sangat kangen kita nih. Pertama kita ketemu lagi umroh ya Bang ya? Di tahun 2007 kalau nggak salah ya? Antum 2009 ya, antum keluarga ya? 2009. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang. Pertanyaan yang luar biasa tadi berkaitan tentang pertama masalah wanita yang haid, hukumnya bagaimana membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran dalam keadaan haid, terutama di bulan Ramadan. Betul ya? Ya. Jadi pertama, kalau dalam kajian mazhab Imam Syafi'i yang kami pelajari, bahwa memang salah satu perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid adalah membaca Al-Quran. Namun baca Quran ini dengan beberapa syarat yang diharamkan. Yang pertama, jika yang dibaca itu khusus Quran saja, tidak dicampurkan dengan selain Quran. Sebab ada berbagai macam wiridan, berbagai macam daripada zikir-zikir yang bercampur dengan Quran dan selain Quran. Kalau tujuannya semata baca Quran, maka itulah yang diharamkan. Jadi bukan dapat pahala baca Qurannya dalam keadaan haid, justru dia berdosa. Apalagi dilakukan dengan secara sengaja dan tujuan menghina daripada Al-Quran. Nah berarti kalau dia baca Quran bukan dengan tujuan Quran, contohnya untuk menjaga diri. Seperti ketika dia ingin tidur, disunahkan baca ayat kursi. Untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini boleh-boleh saja dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tujuannya bukan baca Quran semata, tapi menjaga diri. Dan masuk juga mereka penghafal-penghafal Quran daripada wanita muslimah sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ketika menceritakan kisah-kisah para nabi yang diambil dari ayat Al-Quran, hanya tujuan semata mengajar, menjelaskan, tanpa tujuan membaca Quran, ini juga tidak dipermasalahkan, walaupun dalam keadaan haid. Kemudian syarat yang kedua, yang diharamkan baca Quran itu apabila dengan bersuara yang sangat jelas. Baik didengar oleh diri sendiri, terlebih oleh orang lain. Maka kalau ada wanita yang hafal Quran, dia nggak perlu menyentuh Quran, apalagi buka Quran karena sudah hafal sebagai hafizah, untuk mengulang-ulangi hafalannya di masa haidnya itu agar tidak lupa, dia boleh membaca Quran dengan hatinya. Ya, atau juga dengan ucapan, tapi tanpa bersuara. Seperti orang kumat kamit. Ya. Itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah bagi perempuan yang haid membaca Quran dengan syarat-syarat tadi. Kemudian juga berkaitan daripada pertanyaan yang dijelaskan juga oleh Bang Edi mengenai masalah suasana kondisi Ramadan tahun sekarang, dari menghidupkan malam Ramadan tanpa melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, di musala yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ini saya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya tadi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi. Memang itu diartikan adalah dosa-dosa yang berlalu. Yang tadi saya sudah jelaskan, itu sangat sudah jelas. Jadi mereka yang pernah berbuat dosa ketika beribadah di malam hari bulan Ramadan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itulah akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengampunkan dosa-dosa hambanya, walaupun dijelaskan oleh Nabi setinggi gunung atau seluas lautan,
namun dengan izin Allah, dosa manusia itu bagaikan sebuah kelereng yang berada di tengah-tengah padang pasir rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi senantiasa mengajarkan dalam satu dosanya, dalam satu doanya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, sungguh maghfirahmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan sungguh rahmatmu lah yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Jadi seperti itulah daripada keterangan yang bisa Al-Fagir jawab tentang pertanyaan dari Bang Edi Karim. Mudah-mudahan sedikit tapi insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Bang. Ya, silakan Bang Yanwar. Diambil alih saja. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iskandar. Mungkin ada pasien lagi ya. Kita maklumi ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, karena moderator kita ini sangat padat kegiatannya. Sibuk dan alhamdulillah masih sempat untuk bisa menjadi panitia di kegiatan ini. Baik, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan buka puasa mungkin setengah jam yang akan datang. Maka saya buka kembali termin selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ingin bertanya. Saya persilakan langsung bisa dengan suara. Haji Indra Rubianto, saya lihat sudah gabung ya. Haji Indra, apakah ada yang ditanyakan atau ingin ditambahkan? Sing mute ya, Haji Indra. Haji Indra, silakan jika ada. Ada juga yang baru gabung tadi, saya lihat ada Bapak Arisandi ini di Kalimantan, ya di Kalimantan ya. Pak Arisandi, apakah ada yang ingin ditanyakan, di-sharing? Silakan, beri kesempatan. Ada juga Pak Rahmat Hasibuan, ini dari Medan nih. Tapi sekarang kalau nggak salah lagi di Depok ya, atau di Jakarta. Pak Widodo, Kepala Sekolah di Bekasi, silakan Pak Wid. Jika ada yang ingin ditanyakan, tema ini memang sangat menarik ya. Bagaimana agar menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang bermakna. Pak Haji Indra, ada Pak Arisandi, silakan Pak Arisandi. Pak Arisandi Hidayatullah. Silakan Pak, sudah kedengaran. Ya, silakan Pak Arisandi. Bagi para kaum pelawak seperti saya, menginginkan banyak kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini Pak ya. Ya. Suaranya kurang jelas ya. Pak Yanwardi bisa menangkap dengan baik ya. Ya, Pak Arisandi bisa diperbesar suaranya. Ya, jika suaranya agak bermasalah mungkin bisa lewat chatting ya. Ya. Kami persilakan lewat chatting agar lebih mudah. Ini bisa dibaca. Ya, bisa dibaca. Baik, terima kasih Pak Arisandi dari Kalimantan. Jadi jemaah kita ini banyak nih ya Pak Kiai Karim ya, ada dari Medan. Alhamdulillah. Dari Kalimantan. Inilah keuntungannya teknologi ini ya. Jadi banyak sekali yang bisa ikuti. Kita manfaatkan. Kita lanjut lagi. Hal yang positif. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Arisandi bisa chatting biar kita bisa bacakan di sini. Kemudian Ibu Mary, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Banyak sekali nih ya, yang permasalahan perempuan ya, terutama di bulan Ramadan ini, seperti fidyah bagaimana, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Saya bacakan di chatting. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana meraih atau bagaimana menjadi anak yang berbakti? Mungkin maksudnya ini, bagaimana menjadi anak yang berbakti di bulan Ramadan? Mungkin kalau saya bisa tambahkan lagi, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal misalnya, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, atau yang masih ada,
apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi sekarang pemerintah juga sudah melarang mudik dan melarang pulang kampung. Pulang kampung dibolehkan katanya, tapi mudik dilarang. Ini berpisah jauh dengan orang tua, ini gimana cara kita berbaktinya? Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa juga berkaitan dengan kondisi kita. Jadi mengenai masalah berbakti kepada orang tua, kita kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, birru abakum tabirru abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini poin yang sangat luar biasa untuk kita mengabdikan diri berbakti pada orang tua kita. Yang pertama, Nabi mengatakan, kalau kita ingin memiliki anak berbakti kepada kita, lagi-lagi yang saya katakan, ibda binafsik. Mulai dari diri kita dulu. Kita harus juga berbakti kepada orang tua kita. Sedangkan berbakti kepada orang tua adalah perkara yang tidak pernah habis-habisnya sampai kita meninggal dunia. Ya, baik orang tua kita masih hidup, dengan cara menghormatinya, dengan cara menuruti kata-katanya, dengan cara menjalankan nasihatnya, dengan cara mengikuti daripada perintahnya. Ini salah satu bakti pada orang tua kita. Dan yang paling penting ketika orang tua kita hidup, baktinya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua kita. Itu paling penting, saudara. Jangan mengeluarkan kata-kata uffil, kata Allah. Ya, wala taqul lahuma uff. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua kita. Ini cara bakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Nah, terutama dalam kondisi ya Ramadan ini yang kita mana nggak boleh mudik atau pulang kampung. Nah, agama senantiasa memberikan kemudahan. Jangan berputus asa dengan seakan-akan ya himbauan tersebut menghalangi silaturahmi kita dengan orang tua kita di kampung. Tidak. Tapi justru agama memberikan kemudahan adalah dengan cara ya memberikan sesuatu yang bisa menggembirakan hati mereka di hari-hari Lebaran ataupun di bulan suci Ramadan. Banyak caranya. Ya minimal kayak sekarang kita gunakan HP, ya kita komunikasi dengan telepon, yang dengan HP kita, atau dengan seperti ini yang menggunakan Google Meet, yang kita bisa saling bisa menatap wajah orang tua kita. Sangat mudah. Yang penting kita harus pintar dalam melihat kondisi. Adapun bakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan memberikan doa kepada mereka, terutama setiap kita melaksanakan salat fardu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau kita punya kesempatan adalah berziarah ke kuburannya. Namun sekarang lagi-lagi kondisi seperti ini banyak kuburan-kuburan yang dihalangin oleh petugas-petugas agar tidak terjadinya kerumunan massa. Ini kita ambil positifnya. Karena yang namanya doa untuk mereka di alam kubur, baik dekat maupun jauh, semuanya akan sampai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu cara bakti agar kita punya anak pun bakti terhadap diri kita. Mulailah dari diri kita untuk senantiasa berbakti pada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya, banyak sekali yang kita bisa ambil dari Kiai Nur Karim. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Dan sebagaimana yang kita sepakati, Bapak Ibu sekalian, majelis kita ini juga menyediakan waktu sekitar mungkin 2 menit bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempromosikan produknya. Sesi ini misalnya punya produk dan siapa tahu itu bisa jadi iklan lah ya buat kita, bisa bermanfaat. Karena saat sekarang ini kan sudah agak susah ya orang untuk berusaha. Jika ada Bapak Ibu yang punya produk yang ingin dipromosikan di sini atau lembaga zakat atau apapun itu, informasi-informasi ya bisa disampaikan. Saya beri waktu sekitar 2 menit jika ada, sambil saya menunggu juga pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya sekitar 5 menit ya untuk kita tuntaskan pertemuan pada sore hari ini. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Risandi Hidayatullah yang dari Kalimantan tadi. Salam Ustadz, izin bertanya, siap, bagaimana meningkatkan produktivitas di musim pandemi ini? Mungkin maksudnya produktivitas ibadah dan produktivitas bekerja juga, produktivitas belajar, itu gimana caranya nih Pak Ustadz di masa pandemi kayak sekarang? Silakan. Baik, terima kasih Bang Risandi.
Jadi kembali lagi kepada diri kita semuanya bahwa apapun yang terjadi tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mengalami kondisi yang sungguh belum pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Jadi cara kita agar kita lebih bergairah dalam kegiatan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini di rumah terutama, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Apapun yang bisa kita kerjakan. Ya, kalau seandainya kita mungkin gemar menulis, sibukkan dengan tulisan-tulisan kita. Kalau kita gemar membaca, sibukkan dengan bacaan-bacaan buku-buku yang ada di rumah kita. Kalau kita sibuk dengan menyaksikan hal-hal berita dan sebagainya, sibukkan yang penting-penting saja. Namun lebih dari itu, terutama di Ramadan ini, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat buat akhirat. Sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan saya singgung berkali-kali, sibukkan dengan bacaan Quran, berzikir, kemudian juga menghidupkan keluarga dengan candaan, dengan tawaan, dengan bersuka cita, sehingga insya Allah terlihat suasana hidup di rumah tangga kita yang belum pernah kita rasakan di masa-masa sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Nur Karim. Kita masih punya sekitar 3 menit sebelum berakhir. Saya persilakan kembali jika ada saudara yang punya pertanyaan. Silakan. Atau ada yang ingin menyampaikan tadi promosi iklan produk atau apa saja sebelum kita tutup majelis kita pada siang atau sore hari ini. Silakan. Kelihatannya belum ada dan kita sebentar lagi akan masuk buka puasa iftar. Maka sebelum masuk pada closing statement dari Pak Kiai Muhammad Nur Karim, saya ingin menyampaikan informasi bahwa program ini terlaksana atas kerjasama 22 Foundation. Ini salah satu lembaga yang menyalurkan bantuan untuk para ustadz, para kolega, teman, sahabat dari Darun Najah atau alumni dan guru-guru yang membutuhkan bantuan itu. Dan sejauh ini tiap bulan selalu disampaikan bantuan itu, bahkan ada pembagian beras juga kepada saudara-saudara yang membutuhkan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian yang kedua dari Rumah Produktif Indonesia, ini salah satu lembaga baru yang didirikan sekitar 1 bulan ini, mengadakan seminar, diskusi, salah satunya lewat live di program ini, dan nanti rekaman ini juga akan diupload di Rumah Produktif YouTube. Dan yang ketiga, program ini juga terlaksana atas kerjasama dengan Yayasan Nurul Haramain. Yayasan Nurul Haramain, di situ ada Kiai Haji Dr. Ahmadi Rojali, salah seorang kawan kita, sahabat kita, ustadz kita yang aktif berdakwah di Jakarta, bermukim di daerah Joglo, Jakarta Barat. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada majelis yang sangat berkah, ngabuburit bersama alumni alias NBA Angkatan 22 Darun Najah, yang disiarkan langsung dari Kota Depok dan dengan narasumber yang sangat beragam. Untuk itu saya persilakan kepada Kiai Muhammad Nur Karim untuk menyampaikan closing statement-nya tentang materi ini. Oh, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, usulan dari Dr. Ahmad Rafiki di Medan, agar diskusi ini suatu saat bisa kita bukukan. Jadi tadi penjelasan dari narasumber diketik ulang, kemudian pertanyaannya diketik ulang, dan dibikin transkripnya. Dan dengan begitu dikumpulkan, maka akan menjadi buku. Ini usulan yang sangat baik dan patut untuk kita pertimbangkan, dan saya kira sangat baik ya untuk kita lakukan itu. Terima kasih Dr. Ahmad Rafiki. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada Bapak Kiai Nur Karim untuk menyampaikan closing statement sekaligus sudilah untuk menyampaikan doa, memandu doa bagi kita semua agar kita semua tetap sehat, tidak terkena coronavirus, keluarga teman terkena COVID-19 bisa cepat sembuh, begitu juga urusan wabah ini, taun ini bisa cepat selesai dan kita kembali seperti biasa. Silakan Pak Kiai Nur Karim. Baik, terima kasih.
Penutup daripada pertemuan kita, mari sama-sama kita hidupkan Ramadan yang penuh dengan rahmatnya Allah, dengan maghfirahnya Allah, dengan janjinya Allah yang luar biasa, dengan berbagai macam amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan sesuai kemampuan kita, agar kita meraih daripada gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keselamatan dalam dunia dan akhirat kita, sehingga segala hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syarina hadha syahr Ramadan wa ainhu wa alayhi sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rafa'anna al-bala wal ghala wal waba wa virus corona wa ghairaha min jamil buldan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Dr. Iskandar. Apakah ada yang ingin disampaikan, Pak Dokter? Iya, Masya Allah ya, Subhanallah ya. Hari ini Anda mendapatkan amanah, tapi Anda nggak bisa menjalankan dengan baik ya, karena memang lagi ya posisinya lagi layanan kesehatan. Ya, terima kasih banyak ya sudah dibantu Bapak Dr. Yanwardi Syukur. Insya Allah salam untuk keluarga Pak di Depok. Insya Allah, salam balik Pak Nur Karim juga salam untuk saudara-saudara dan untuk Insya Allah, Insya Allah. Ya, Bang Idi Karim Makinara dari Aceh, kita doakan agar sehat selalu beliau. Amin. Dengar juga keluarganya yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan berikan keberkahan, keselamatan, dan juga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lupa juga bagi kawan-kawan yang sudah online ya. Tadi ada Dr. Rafiki, Dr. Ahmadi, ada Bang Haji Indra, ya, ada juga Bang Rahmat ya. Ada juga sebutkan tadi ada beberapa kawan-kawan juga ya dari Rumah Produksi Indonesia, barangkali Mbak Mary dan sebagainya, Pak Ardia Arisandi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kita. Mudah-mudahan silaturahminya hari-hari ke depan lebih banyak lagi yang bisa hadir. Kalau lebih itu aja, amin. Pak. Mungkin langsung diambil alih saja sama deklarator Pak Yanwardi, silakan. Deklarator ya. Terima kasih Pak Dr. Iskandar. Memang dalam kondisi begini kita harus sering saling memaklumi ya. Jadi kalau kita tidak saling memaklumi kurang bagus. Jadi saling memaklumi, saling menghargai, saling menghormati dan saling mendoakan untuk keselamatan semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya program selanjutnya. Insya Allah besok sore kita juga punya program tausiah juga menjelang buka puasa, ngabuburit bersama alumni yang akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya yang akan disampaikan, akan di-sharing informasinya ya di grup-grup. Barangkali Bang Edi Karim bisa ditodong juga tuh, kira-kira hari apa bisa. Ya, udah. Pandangan udah dapat ya? Wah, udah ditodong. Iya. Ditodong ya? Masukin aja Pak. Belum dijawab. Udah aneh. Siap. Ya, baik. Kayaknya tuh, Bun. Ya, atas nama panitia pelaksana saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Nur Karim, kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Prof. Yangkul, jaga kesehatan.